selamat sore teman-teman. Ulasan untuk tanggal 1 Januari 2021 ini, di tahun yang baru ini, saya akan mencoba mengulas saham BEX. Yang jadi pertanyaan kita semua, apakah ini tanda-tanda saham BEX akan rontok? Kita lihat di sini, di mana media-media mulai banyak memberitakan tentang potensi-potensi yang akan dialami oleh saham BEX. CNBC memberitakan kesempatan beli saham Bank Banten di harga diskon. Lalu ada Liputan 6 yang mengangkat berita Bank Banten dapat dukungan likuiditas dari sejumlah perbankan. Bisnis.com, BEX optimistis membaik setelah right issue. Lalu ada Medcom, Sinarmas Group, dan Bangkok Bank suntik modal Bank Banten. Antara News mengeluarkan berita Bank Banten dapat suntikan modal dari Sinarmas Group dan Bangkok Bank. Bisnis.com, penjelasan bos Bank Banten soal dana segar dari Sinarmas. Nah, yang jadi pertanyaan kita semua, apakah benar potensi yang diberitakan media online ini terhadap emiten Bank Banten itu sendiri? Sebelum kita masuk ke situ, saya akan menceritakan cara simpelnya, cara sederhananya untuk mengetahui pergerakan dari Bank Banten ini sendiri. Yang pertama, jika kita lihat di sini, Bank Banten kolom 1, Bank Banten ditutup di harga 98 perak atau dia closing di harga ARB. Lalu kolom 2 kita lihat di situ, selama 2 hari sempat terjadi kenaikan 68%. Saya sempat menikmati juga di keuntungan tersebut. Hanya ya saya tidak berani hold terlalu lama untuk saham ini. Saya beli dan jual, beli dan jual, beli dan jual. Jadi karena saya melihat di record pada tanggal 10 dan 17-nya, saya masih menunggu momentum di situ. Ketika saya lihat ada momentum, saya masuk, dan ketika saya di tanggal 22, teman-teman di situ, kalau teman-teman di situ adalah harga ARB-nya, terjadi penurunan lagi setelah naik yang cukup tajam. Saya di situ mencoba bermain masih dengan cara yang sama, yaitu beli menjual, seperti itu. Kita lihat di situ 2 hari sempat terjadi kenaikan 68% dan 11 hari telah terjadi penurunan 73% lebih. Kita lihat setelah itu turun terus. Nah, ternyata kalau kita lihat di kolom ketiga itu CP yang melakukan buy and sell, sedangkan broker-broker lain tidak punya kesempatan untuk menjual. Lalu kita lihat di kolom keempat di sini, selama 3 tahun ini sebenarnya terjadi distribusi yang cukup besar di saham ini. Asing menjual sahamnya di saham ini, tidak ada akumulasi selama 3 tahun ini. Mungkin ada akumulasi tapi tidak banyak. Kalau teman-teman lihat ada 19,55 billion. Kita pergi ke profilnya. Profilnya di sini saham ini dimiliki oleh Banten Global Development sebesar 51% dan masyarakat sekitar 49%. Kita lihat kolom kedua. Kalau kita lihat earning per share-nya, saham ini masih minus, fundamentalnya asetnya lumayan, ada 6,24 triliun, cash flow-nya minus. Kenapa nggak jual aset? Nggak tahu, keputusan manajemen. Padahal asetnya lumayan. Lalu kita lihat book value-nya di 6 perak. Kita lihat lagi di sini saham ini di kolom keempat, saham ini melakukan beberapa kali right issue. Setahu saya right issue-nya ini ada yang pada saat menjadi bank yang sebelumnya.
back sebelumnya itu sepertinya adalah Bank Pundi. Lalu kita lihat kolom berikutnya, perusahaan ini melakukan right issue. Jadi kalau saya lihat di sini, sepertinya saham ini tidak begitu menarik menurut saya untuk ditradingkan. Jadi solusinya menurut saya, buat teman-teman yang mau trading saham ini, perhatikan pergerakan saham ini setelah trading and right isunya. Kalau memang pergerakannya bagus, silakan masuk, tapi jangan hold terlalu lama. Mainkan dengan sistem beli dan jual di hari yang sama. Jadi keuntungan ataupun kerugian teman-teman tidak begitu besar, tapi psikologis teman-teman jauh lebih sehat dengan cara trading yang seperti itu di saham ini. Semoga ini bisa menjadi solusi buat teman-teman mencari keuntungan di saham. Terima kasih, salam cuan.